wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaniyah, NIM 180311074, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Baik, saya akan membawakan materi dengan judul Analisis Laporan Kinerja Keuangan Likuiditas. Adapun sub pertama yang saya akan bawakan yaitu apa pengertian dari rasio likuiditas. Secara umum, likuiditas adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Adapun fungsi dari likuiditas secara umum untuk mengatasi kebutuhan dana dengan segera, untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, untuk mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Nah, adapun pengertian dari rasio likuiditas menurut para ahli, yaitu Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan tersebut akan memenuhi utang tersebut yang sudah jatuh tempo. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, James Ogill menyebutkan bahwa rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan sehingga dapat membayar tagihan, pengeluaran, kewajiban dan kewajiban lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisan Saputra, NIM 180311041, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Adapun sub pertama yang saya akan bahas yaitu tujuan dari rasio likuiditas. Ada beberapa tujuan dari rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. 3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. 5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. 7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di dalam aktiva. 9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki. Selanjutnya yaitu sub kedua, manfaat rasio likuiditas. Bagi pihak luar perusahaan seperti penyediaan dana atau kreditor, investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor, adanya kemampuan membayar mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dengan secara ansuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar tepat waktu. Namun, rasio likuiditas bukanlah satu-satunya cara atau syarat untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio likuiditas. Pertama, rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar.
versi terbaru pengukuran rasio lancar adalah mengurangi sediaan dan piutang. Rumus untuk mencari rasio lancar yang digunakan sebagai berikut itu: current lancar sama dengan aktiva lancar, current assets sama dengan utang lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus untuk mencari rasio cepat yaitu quick ratio sama dengan current asset kurang inventory per current liabilitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajriana Rahmat, Prodi Perbankan Syariah semester 4 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dari saudari Nur Afni mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Ketiga itu rasio likuiditas kas. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rumus untuk mencari rasio kas yaitu kas ratio atau kas or kas ekuivalen per current liabilitas atau kas rasio sama dengan kas ditambah bank dibagi utang lancar. Untuk contohnya itu komponen laporan keuangan atau terdiri menjadi 2 tahun, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. Total aktiva lancar 1.640 pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 yaitu 1.300. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tampilan gambar berikut. Kemudian total utang lancar itu 750 pada tahun 2005 dan tahun 2006 750. Kemudian kasnya pada tahun 2005 yaitu 250. Kemudian pada tahun 2006 kasnya itu 260. Kemudian giro bank pada tahun 2005 yaitu 350 dan pada tahun 2006 itu 300. Kas rasio dapat dicari sebagai berikut ya. Pertama, untuk tahun 2005 yaitu kas rasio sama dengan Rp 250.000 ditambah dengan 350 ditambah sama dengan 0,8 dibagi 750 sama dengan 0,8 atau 80%. Jadi kas rasio untuk tahun 2005 yaitu 80% atau 0,8. Selanjutnya untuk tahun 2006, kas rasio untuk tahun 2006 yaitu kas rasio sama dengan 260 ditambah 300 per 750 atau hasilnya itu 0,746 atau 75%. Jadi untuk tahun 2006 total kas rasionya yaitu 75%. Bagian keempat yaitu rasio reputasi kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas merupakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan, utang, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih per modal kerja. Untuk mengaplikasikan rumus tersebut, maka dapat diberikan contoh sebagai berikut. Tercontohnya itu komponen laporan keuangan. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Komponen laporan keuangan di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu komponen laporan keuangan, kolom kedua tahun 2005 dan tahun 2006. Penjualan bersih itu terdiri atas 5.950 pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 itu 5.550. Total aktiva lancar pada tahun 2005 itu 1.640 dan total aktiva lancar pada tahun 2006 itu 1.340. Kemudian total utang lancar pada tahun 2005 itu 750 dan total utang lancar pada tahun 2006 itu 750. Untuk contohnya itu komponen laporan keuangan atau terdiri menjadi 2 tahun, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. Total aktiva lancar 1.640 pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 yaitu 1.300. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tampilan gambar berikut.
Kemudian total utang lancar itu 750 pada tahun 2005 dan tahun 2006 750. Kemudian kasnya pada tahun 2005 yaitu 250. Kemudian pada tahun 2006 kasnya itu 260. Kemudian giro bank pada tahun 2005 yaitu 350 dan pada tahun 2006 itu 300. Kas rasio dapat dicari sebagai berikut ya. Pertama, untuk tahun 2005 itu kas rasio sama dengan Rp 250.000 ditambah dengan 350 ditambah sama dengan 0,8 dibagi 750 sama dengan 0,8 atau 80%. Jadi kas rasio untuk tahun 2005 yaitu 80% atau 0,8. Selanjutnya untuk tahun 2006, kas rasio untuk tahun 2006 yaitu kas rasio sampai dengan 260 ditambah 300 per 750 atau hasilnya itu 0,746 atau 75%. Jadi untuk tahun 2006 total kas rasionya yaitu 75%. Bagian keempat yaitu rasio reputasi kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas merupakan yang berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan, utang, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk tahun 2005, rasio perputaran kasnya dapat dicari sebagai berikut. Yang pertama, rasio perputaran kas sama dengan 5.900 dibagi 1.600 dikurang 750. Hasilnya itu 6,68 kali atau dapat dibulatkan menjadi 7 kali. Jadi rasio perputaran kas pada tahun 2005 itu 7 kali. Kemudian untuk tahun 2006, rasio perputaran kas pada tahun 2006 yaitu 5.500 ditambah 5.550 dibagi 1.340 dikurang 750. Hasilnya itu 9,4 atau 10 kali. Jadi rasio pada tahun 2006 yaitu 10 kali. Terakhir yaitu investor to net working capital. Investor to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rumus untuk mencari intervensi to net working capital dapat dilihat sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Rumusnya itu inventory to NWC atau net working sama dengan persediaan dibagi total aktif lancar dikurang total utang lancar. Untuk mengaplikasikan rumus tersebut maka dibuat contoh sebagai berikut. Seperti biasa terdapat 3 kolom. Kolom pertama itu komponen laporan keuangan, kolom kedua tahun 2005 dan kolom ketiga tahun 2006. Terdiri atas total aktif lancarnya itu 1.640 untuk tahun 2005 dan 1.340 untuk tahun 2006. Kemudian total utang lancarnya itu 750 untuk tahun 2005 dan 750 untuk tahun 2006. Sediaan atau inventory yaitu sebesar 250 untuk tahun 2005 dan 310 untuk tahun 2006. Untuk mencari inventory to net working current liabilities yaitu rumusnya yang pertama
tahun 2005 inventory to NWC sama dengan 250 dibagi 1640 dikurang 750. Hasilnya itu 0,105 atau dibulatkan menjadi 11%. Kemudian untuk tahun 2006 yaitu inventory to NWC sama dengan 310 dibagi 1340 dikurang 750, hasil 0,148 atau dapat diperkirakan sekitar 15%. Jadi untuk tahun 2006 itu total inventorinya itu sebesar, jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri. Hanya saja masih perlu ditingkatkan untuk tahun 2006, kondisinya perlu ditingkatkan. Kemudian untuk tahun 2006 itu kondisinya sudah baik karena berada di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya.